Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang makalah keberapa? Al-maqalah saminah asrata, makalah yang ke-18. Qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jam'il mal, sesungguhnya di dalam mengumpulkan harta, khamsata asya, itu ada 5 beberapa macam. Minas sifat, daripada beberapa sifat al-mazmumah, yang tercela. Jadi orang yang selalu pikirannya, obsesinya, tenaganya, waktunya untuk ngumpulin uang terus, harta benda dunia terus, itu perhatikan ada 5 macam sifat yang tercela. Yang pertama al-ana'ah. Yang pertama al-ana', yaitu payah, capek. Azillata, artinya adalah hina, wa husulal masyaqqah, dan hasilnya payah, hasilnya kecapean. Wa husul, dan menghasilkan masyaqqat, itu sesuatu yang memberatkan. Husulal masyaqqah, menghasilkan sesuatu yang memberatkan. Masyaqqat, repot banget. Fi jam'ihi, di dalam mengumpulkan harta. Al-mal, artinya maksudnya adalah harta. Yang kedua wasughla, dan menyibukkan. Wasughla, dan sibuk. An zikrillah, daripada berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi islahi, dengan memperbaguskan harta bendanya. Hanya dirinya itu sudah tersita waktunya untuk tidak bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktunya hanya untuk dunia saja, sehingga dirinya tidak sempat lagi, tidak banyak waktunya untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khauf, nomor 3, wal khauf, dan takut min salibi, daripada yang ngerampok, harta bendanya. Akhadha, mengambil kepada harta. Akhadha, mengambil siapa orang kepada harta, bil qahri, dengan paksa, artinya ngerampok. Au bil ikhtilas, atau dengan menyerobot, dengan diserobot. Wasarikihi, dan yang mencurinya harta benda. Wasarikihi, dan yang mencurinya harta benda. Akhadha, artinya mengambil kepada harta, khufyatan, dengan samar. Itu sarik. Sarik itu mencuri, ya. Yang kelima, yang berikutnya keempat, ya. Wahtimali ismil bahil, dan membebani, wahtimali, dan membebaninya nama bakhil. Dia dirinya itu menanggung nama bakhil. Linafsi, pada dirinya yang suka mengumpulkan harta benda. Jadi kalau pikirannya fulus itu biasanya adalah orangnya menjadi bakhil. Orangnya itu membeban nama bakhil, si bakhil. Wa mufaraqatis sholihin, dan menjauh daripada orang-orang yang soleh, min ajli, dari arahnya harta benda. Min ajli khidmatil mal, maksudnya adalah dari arahnya khidmat harta bendanya. Jadi sebab itu dirinya semakin jauh
daripada orang-orang yang soleh, menjauh daripada orang-orang yang wa fi tafriqi, dan itu tetap di dalam membagikan harta benda. Tapi kalau dirinya punya harta benda, mau membagi, mau menyisihkan daripada harta bendanya itu untuk yang lain, ay tafriqi wa fi tafriqi, dan itu tetap di dalam membagikan harta benda, ail mal artinya adalah harta benda, bi ijroihi dengan menjalankan harta bendanya atau mal, ala sabilul khair atas jalan kebaikan, khamsatu asya utawi 5 beberapa macam, minas sifatil mahmudati daripada sifat-sifat yang terpuji. Minas sifat itu tetap di dalam sifat-sifat yang terpuji. Yang pertama rahatun nafsi, yaitu happy-nya atau senangnya atau bahagianya jiwa. Ail badan maksudnya adalah badannya. Badannya itu enak, santai ya. Kalau mau membagikan itu bahagia. Minta bitolabi daripada payah, tapi dia capeknya mencari harta benda. Menjadi happy, menjadi bahagia, senang. Wal faragh itu faragh artinya adalah kosong. Kalau bahasa Jawa itu jungkung, artinya itu terus menerus untuk, karena waktunya kosong untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal faragh, dan jungkung garis miring adalah luas waktunya, li zikrillahi, pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal faragh, dan luas waktunya kosong. Kosong kan berarti luas waktunya, ya. Li zikrillah, pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay atabattulu artinya adalah menyibukkan diri, jungkung. Atabattul artinya adalah menyibukkan diri, ila zikrillah, pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqita, dan memutuskan, artinya memutuskan daripada kesibukan-kesibukan yang lain kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Min hifdi, daripada menjaga harta benda, ay al mal artinya harta benda. Wal amnu, yang nomor berikutnya lagi merasa aman, ay adamul khauf artinya adalah tidak adanya rasa takut, min salibi, daripada yang ngerampok harta bendanya, wasariqihi, dan yang mencuri harta bendanya. Wahwa, adapun al amnu itu, wahwa utawi wahwa adapun sarik itu al akhdu itu mengambil, min makhruzin, daripada yang dijaga, bihafidin, dengan penjaga, security atau penjaga, au bimakanin, itu tulisannya bimakanin, itu tulisannya kafnun ya. Itu bimuknin, itu salah itu ya. Bimakanin, kafnya kasih kaf alif, terus kaf alif ya, bimakanin terus nun. Mame kafnya itu kan tidak ada alifnya. Bimakanin, dengan satu tempat, bila subhatin, dengan tanpa subhat. Waktu sabu, yang berikutnya lagi kalau orang itu dermawan, waktu sabu ismil kirim, dan terhitungnya nama orang mulia, linafsi, pada dirinya yang dermawan tadi ya, yang dermawan. Wa musahabatu sholihin, dan bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Karena dirinya suka berderma, maka dirinya sangat-sangat dekat dengan orang-orang yang soleh. Li firaqihi, karena membaginya harta benda. Qala, berkata siapa ba'dul fusaha, orang-orang ahli sastra,
Judur rajul utawi dermawannya seseorang, yuhibbu mencintaihu kepada rajul, yuhibbu bakal mencintaihu kepada rajul ila adadi pada musuh-musuhnya rajul. Orang kalau dermawan itu sampai musuhnya pun bahagia, seneng, ya. Itu kalau orang dermawan. Wa bukhlu dan utai meditnya rajul, ya begitu bakal membencihu kepada rajul ila auladi sampai pada anak-anaknya rajul. Anaknya saja benci, apalagi orang lain. Kalau benci anaknya benci, ya. Kalau orang itu masya Allah bahil itu medit itu kalau orang Bugis apa? Cerek ya? Hah? Seke. Seng? Masya Allah. Orang medit itu Yesus. Sampai anaknya pun jadi apa itu benci. Bilang sama Pak, aku mau mondok. Oh, enggak usah mondok. Mondok itu bayar-bayar. Untuk apa? Oh, untuk makan sendiri saja. Benci. Tidak hanya itu. Orang kalau bahil itu, yang paling berbahagia terhadap orang bahil itu adalah setan wa iblis. Setan dan iblis. Kata setan friend, ada friend. Ini teman saya. Temannya iblis. Waqalan berkata sahabat ba'dul fusaha, sebagian ulama-ulama ahli sastra, khairul amwali utawi sebaik-baiknya harta itu ma perkara istaraqqa, yang menjadi budak. Istaraqqa yang bisa menjadi budak. Nah, istaraqqa yang bisa memerdekakan. Apa harta khurran pada orang apa itu orang yang merdeka. Ma istaraqqa yang bisa mengabdi apa harta benda khurran pada orang yang merdeka. Wa khairul amal dan utai sebaik-baiknya amal ma iku perkara istahaqqa yang mengehake apa ma syukran pada syukur, rasa terima kasih. Jadi sebaik-baiknya harta benda itu adalah yang bisa mengabdi harta benda itu kepada orang yang merdeka, ya. Sebaik-baiknya amal adalah yang bisa menyebabkan dirinya apa itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalah tasi'a asrata, maqalah yang ke-19. An Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, diriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimah, semoga memberikan kasih sayang kepada Sufyan Ats-Tsauri siapa Allah taala mahlur Allah. La yastami'u, tidak akan terkumpul fi hadzal zaman, di dalam ini masa, li ahadin pada seseorang apa malun apa harta, illa wa indahu kecuali itu tetap di dalam sampingnya rajul ahad apa khamsu khisalin apa 5 beberapa sifat. Ai sifatin maksudnya adalah sifat mazmumatin yang tercela. Tidaklah terkumpul pada ini masa pada seseorang harta itu kecuali dirinya, kecuali di samping dirinya itu ada 5 sifat yang tercela. Apa itu? Yang pertama turul amal. Yang pertama, kalau orang itu mengumpulkan harta benda itu menyebabkan orang itu punya sifat turul amal, panjang angan-angan. Angan-angannya itu ya Allah, planningnya nanti tahun 3050 nanti saya akan membangun istana di atas Gunung Siklop. Kok sampai 3000? Sudah masuk kuburan apa belum kalian? Masuk kuburan. Jangan terlalu panjang angan-angan. Nanti kalau saya sudah punya harta banyak, saya mau bikin istana di tengah lautan. Oh, tengah lautan. Nanti itu saya timbun lautan, saya bikin istana di apa itu di tengah lah. Ya Allah, tulul amal.
Taraqqubun artinya adalah menginjen-nginjen. Cara Jawa itu nginjen-nginjen itu sangat memperhatikan. Nginjen-nginjen itu sangat memperhatikan perkara yustaba'adu yang sangat dibilang jauh apa husuluh menghasilkannya sangat jauh dibilang. Itu tulul amal. Jadi memandang sesuatu yang sangat jauh, yaitu kita ini sekarang 2024 masih mengangan-angan tahun 3000 mau bikin istana, mau bikin nanti saya akan mencalonkan RT nanti kalau tahun 3000 lah mati sudah mati wahirsun ghalibun. Dan yang berikutnya lagi, kalau orang suka mengumpulkan harta benda itu punya hirsun, tamak, ghalibun yang mengalahkan, artinya sangat tamak. Tamaknya itu menguasai dirinya, ghalib itu yang mengalahkan dirinya. Faragib maka utai orang yang cinta di dalam dunia itu malum, itu dicela, dicela. Wa talibu fudulya dan yang mencari lebih-lebihnya perkara dunia mazmum juga tercela. Malum sama mazmum itu hampir sama ya, dicela atau dicacat, dicela. Waruba dan utai rasa cinta innama sesungguhnya tahtasu terkhusus bima dengan perkara jawaza yang melewati haddal hajat pada batasan kebutuhan. Jadi yang dinamakan rubah cinta itu adalah yang khusus kepada perkara yang melewati batas kebutuhan. Jadi orang itu yang enak itu rezeki itu cukup gitu loh. Rezeki itu yang enak bukan berlebih-lebihan. Harta benda yang enak itu cukup. Cukup itu gimana? Mau berangkat haji, punya uang. Mau bikin rumah yang cukup ya punya uang, ya. Gitu. Artinya yang enak itu cukup, bukan berlebih-lebihan. Kamu sesungguhnya yang dibutuhkan adalah untuk kehidupan kamu, punya anak, mondok, kuliah, punya rumah, punya orang itu punya kelengkapan lah, dalam rumah tangga itu ya punya mobil, ya, mobil. Masa punya sepeda ontel saja itu ya kurang cukup. Kalau bisa pokoknya secukupnya, nggak usah terlalu mewah-mewah. Mobil itu nggak usah yang terlalu mewah-mewah. Maunya mobil yang harganya 10 miliar. Untuk apa? 10 miliar itu untuk apa? Rodanya juga 4 ya. Yang kijang-kijang yang lama itu rodanya juga 4. Apa sih bedanya? Ya. Pokoknya yang sedang-sedang saja, tidak usah yang terlalu mewah untuk apa? Mewah ya. Kalau mati itu loh, orang kalau terlalu kaya, yang kasihan itu ketika mati ya. Aduh mati, padahal itu mobilnya harganya 10 miliar. Istrinya cuantik, habis itu langsung dinikah sama orang lain. Ya, masya Allah, harta bendanya untuk rebutan anak turunnya. Makanya jadi orang itu sederhana, yang secukupnya saja. Rezeki itu yang secukupnya. Nggak usah terlalu yang tamak begitu. Ya pokoknya secukupnya. Waktunya kerja, waktunya ibadah, waktunya ngaji, waktunya zikir. Kalau orang sudah pontang-panting urusan uang, urusan fulus, tapi tidak cukup, itu yang sengsara. Pontang-panting, sholatnya tidak terurus, puasanya nggak terurus, anak-anaknya bulet semua, tidak ada yang mondok. Ya, ngajinya sudah tidak pernah ngaji, zikirnya sudah tidak pernah kaya, rumahnya masih ngontrak terus. Enak apa enggak ini? Mau umroh nggak kuat umroh, mau haji apalagi, mau nikahin anak hutang kanan kiri. Masya Allah. Padahal pikirannya fulus. Abdul zikir fa'lam anau ya dolar ya fulus. Iya dolar ya bu, tapi tidak kaya kak.
Maka enak itu yang secukupnya saja. Mau umroh bisa, ya. Mau haji bisa, mau punya pula mobil ada, rumahnya sudah cukup, ada ruang tamu segala macam cukup, nggak usah mewah-mewah, ya. Saya mau bikin rumah yang tanahnya itu 10 hektar. Oh, yang kanan kirinya nanti mau saya bikin tempat pacuan kuda. Ya. Masya Allah, terlalu berlebih lah. Takut begitu tuh. Nanti kalau terlalu besar begitu tuh harus punya karyawan banyak, punya security banyak, ya. Harus punya security apa enggak kalau 10 hektar itu? Punya security. Wah, yang harus siap, yang harus bayar tiap bulan. Masya Allah. Happy santai-santai saja gitu, yang nyaman-nyaman saja. Ya, yang secukup, rezeki itu yang secukupnya. Gitu aja. Wal fudul utai berlebih-lebihan, innama yantoliku sesungguhnya diucapkan apa fudul alama atas perkara zada yang melebihi apa ma'ala qadril kifayah atas kira-kira kecukupan. Nah, itu namanya fudul, berlebih-lebihan. Punya kacamata satu sudah cukup ya, satu atau dua cukup apa enggak? Kamu mikirnya harus 40 kacamata, ya. Punya mobil, padahal yang di rumah itu orangnya 10 umpamanya, keluarga, istri, anak-anak dan kalian 10, tapi pikirannya kamu punya mobil 40. Untuk apa? Ya, untuk berlebih-lebihan apa tidak? Berlebih-lebihan itu namanya berlebih-lebihan. Qala bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa tidak ada siapa khairukum sebaik-baiknya kamu semuanya. Man itu seseorang taroka yang meninggalkan siapa man ad-dunya pada dunia lil akhirati pada akhiratnya. Walal akhirah dan tidak orang yang meninggalkan akhirat di dunia untuk dunia. Walal akhirat dan tidak orang yang meninggalkan akhirat lid dunia untuk dunia. Walakin tetapi khairukum utai sebaik-baiknya kamu semuanya man seseorang akhoda yang mengambil siapa man min hadhi daripada ini dunia wahadi dan ini akhirat. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian itu bukanlah orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat, bukan orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Pokoknya kamu di masjid terus astagfirullah ya, insya Allah astagfirullah, di masjid terus baca Al-Quran terus zikir terus, tapi kamu beralasan demi akhirat, tapi dunia kau tinggalkan sama sekali. Padahal kita hidup ini harus punya harus memikirkan juga dunia. Sebab apa? Kewajiban sebagai seseorang itu punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Betul apa betul? Jadi harus dipikirkan, jangan di masjid terus, ya. Di masjid terus istrinya kamu bilang, istri lo yang sayang, kau bilang sayang, saya mau ngurus akhirat ini, saya mau di masjid terus. Dalam rangka 40 hari, 4 tahun saya di masjid terus ya. Saya zikir demi akhirat ini. Akhirat kita ini sangat penting. Tapi kamu ya yang ngurusi kambingnya ya, ngurusi sapinya ya, ngurusi bisnisnya ya, kamu urus. Nanti kalau saya kehabisan uang minta sama kamu. Loh, ini laki-laki bahlul. Laki-laki bahlul. Perempuan-perempuan mau punya suami seperti itu? Kamu maunya apa? Maunya yang gimana kamu ya? Jadi sebaik-baiknya kalian dunia juga dipikirkan untuk akhirat, tapi juga kamu kamu tidak boleh meninggalkan akhirat untuk dunia. Ini juga bahlul, demi akhirat, tapi kamu tidak meninggalkan akhirat untuk dunia. Sama sekali kamu tidak pikir ibadah, tidak pikir ngaji, tidak pikir segala macam. Ini tidak boleh. Jadi yang baik kata Rasulullah adalah man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Orang yang mengambil ini bagian dunia, bagian akhirat, harus diproporsi
proporsional. Kurang ngerti bahasa apa kamu ya. Proporsional itu apa? Sambal terong. Wakala. Warwa dan diriwayatkan hadis dari Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sesungguhnya Nabi qol bersabda sahabat Nabi, nikmal matiyatu utawi sebagus-bagusnya kendaraan ad-dunya utawi dunia. Fartahilu maka berangkatlah kamu semuanya kepada matiyatu dunya, tuballighu yang bisa menyampaikan apa al-matiyah, apa kendaraan dunia tadi, pada kamu semuanya al-akhirah, pada akhirat. Sebaik-baiknya kendaraan itu ya di dunia ini adalah dunia utawi dunia ini sebaik-baiknya kendaraan. Jadi dunia ini adalah ibarat kendaraan untuk mencapai akhirat. Jangan dunia hanya untuk menjadi kendaraan untuk perutnya kamu saja, hanya untuk nafsunya saja. Ini tidak boleh. Jadi dunia boleh diambil untuk akhirat. Waqala dan berkata siapa Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karramallahu wajhah, ad-dunya utawi dunia darusitkin itu kampung kebenaran. Liman bagi seseorang sodako yang membenarkan siapa manha kepada dunia. Wadaru najatin dan kampung keselamatan. Liman bagi seseorang fahima yang faham siapa man anha daripada dunia. Wadaru hinan dan kampung kekayaan. Liman pada seseorang tazawwada yang mengambil bekal siapa man minha daripada dunia. Dunia ini adalah kampung kebenaran bagi orang yang bisa membenarkan perkara-perkara dunia ini untuk akhirat, ya. Kampung keselamatan yang paham hakikat dunia. Hakikat dunia sebagaimana hadis tadi, apa al-matiyah, suatu kendaraan untuk mencapai akhirat. Atau kampung kekayaan, bagi seseorang yang bisa mengambil bekal-bekal di dunia ini untuk akhirat. Yang berikutnya lagi adalah yang pertama tadi, bahayanya bagi tidak terkumpul perkara dunia pada seseorang itu kecuali ada lima macam sifat yang tercela. Pertama, tul amal, panjang angan-angan, tamak yang menguasai. Yang berikutnya lagi wasuhun sadid, dan medit bahil syadidun yang keterlaluan. Bukhlun artinya bahil mutok yang ditaati. Ini adalah sifat yang tercela. Wakilatul warok, yang berikutnya lagi sedikitnya warok. Warok itu adalah artinya menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram atau syubhat. Warok adami artinya tidak adanya warok. Fal warok maka utawi warok waya warok ijtinabus subhat, itu menjauhi perkara-perkara subhat. Subhat itu perkara-perkara yang masih ada haram atau halal dan haram, itu namanya subhat, campur. Ya, khaufan karena takut, minal wuku daripada jatuh, minal muharramat dari perkara-perkara yang diharamkan. Wakil menurut pandangan ulama yang lain yang dinamakan warok itu adalah utai warok mulazamatul a'mal, itu menetapi berbagai amal-amal al-jamilat yang bagus. Jadi orang yang dinamakan warok itu adalah dia tetap dalam amal-amal kebaikan terus menerus, ya. Yang berikutnya lagi yang sangat menjadikan orang tercela dengan perkara dunia, wanisyanul akhirah, dan melalaikan akhirat. Ini masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Qala berkata soal qail, ya khatibat dunya ila nafsihi, inna laha fi kulli yaumin khalilan, tastankihal ba'la wa qad wuti'at fi mawdi'in akhar minhu badila. Ya khatibat dunya, wahai orang yang melamar dunia. Ya khatibat dunya, wahai orang yang melamar dunia. Ila nafsi, pada dirinya orang.
Innalaha sesungguhnya itu tetap di dalam dunia, fi kulli yaumin di dalam tiap-tiap hari kholilan apanya kekasih. Tiap hari itu ada orang yang pecinta dunia itu. Tastangkihu yang akan menikahi. Tastangkihu yang akan menikahi. Tastangkihu yang bakal menikah. Apa dunia al-ba'la pada apa itu seorang laki-laki, al-ba'la pada suami atau al-ba'la pada suami laki-laki. Suami itu laki-laki ya? Ya, suami. Kalau istri itu ya istri. Al-ba'la pada suami. Waqat uti'at dan sungguh dikumpuli, uti'at itu diwati atau dijima apa dunia. Artinya seolah-olah sudah dikumpuli menjadikan istrinya, ini masalah dunia. Fi maudin akhar di dalam tempat yang lain. Minhu daripada al-ba'la. Badilan halih menjadi ganti. Ma'akbalat dunya khuttabiha. Ma'akbalat tidak akan menghadap apa dunia li khuttabiha pada yang melamar dunia, liqadlihim karena membunuhnya liqadlihim karena membunuhnya mereka khuttab para pelamar dia di dalam dunia qatilan dengan pembunuhan, dunia itu hanya membunuh para pelamarnya dunia itu. Ini sesungguhnya saya lamughtarun tentu tertipu. Lamughtarun tentu adalah menipu. Wa innal bala dan sesungguhnya kebusukan yuk malu itu dikerjakan al bala fi jismi di dalam badanku qalilan halih sedikit demi sedikit. Tazawwadu mencari bekalah kamu semuanya. Tazawwadu mencari bekalah kamu semuanya. Ini anak perempuan kenapa tidak konsen? Tengok kanan, tengok kiri. Apa gunanya kamu ngaji? Tazawwadu mencari bekalah kamu semuanya lil mauti pada kematian. Zadan pada bekal. Faqad nada maka sungguh memanggil. Siapa al-munadi orang-orang yang memanggil. Ar-rahila pada keberangkatan, pada kafilah. Ar-rahila pada keberangkatan. Al-rahil pada keberangkatan. Artinya keberangkatan itu loh. Kematian itu adalah keberangkatan. Air kabu artinya adalah menaikilah kamu semuanya. Markubakum pada kendaraan kamu semuanya. Wasiru dan berjalanlah kamu semuanya. Fi thoriqil akhirah di dalam jalan akhirat. Semoga kita semuanya ini diselamatkan ya, diselamatkan perjalanan hidup kita ini untuk menuju kepada kebahagiaan di alam barzah di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.